dengar nih, Kak Evo itu dari dulu emang udah aktif banget di forum anak. Nah, kira-kira cita-cita Kak Evo sendiri itu apa sih? Apa seperti Kak Seto seperti itu? Oke, jadi kalau membahas terkait cita-cita ya, sebenarnya saat saya SMP, cita-cita saya memang menjadi guru gitu. Hmm, Dari dulu saya memang suka kimia gitu. Dari SMP saya suka wow. bagaimana belajar terkait satu S2, 2 S2 itu saya mulai belajar dari SMP. Saya melihat dengan adanya bom atom dan lain-lain itu saya mulai tertarik di SMP. Sejalan dengan hal itu di SMA saya mengikuti Olimpiade Kimia dan lain-lain hal gitu, itu menjadikan saya mungkin cukup tertarik juga dengan dunia kimia. Akan tetapi setelah saya mengenal forum anak, ternyata itu tidak menjadikan prinsip kuat bagi saya untuk melanjutkan cita-cita saya menjadi guru. Jadi cita-cita saya yang saat ini ingin saya harapkan bisa terjadi minimal itu adalah saya ingin menjadi seorang dosen. Amin, Nah, amin. akan tetapi cita-cita terbesar saya adalah bagaimana tetap berkontribusi di dunia anak. Ya, mungkin memang bisa dikatakan saya ingin menjadi seorang Kak Seto gitu. Karena beberapa kegiatan yang pernah saya ikuti bersama Bapak Ibu guru, bersama beberapa dinas instansi terkait, itu rata-rata Bapak Ibu memanggilnya Kak Evo. Ya, ini harapannya ke depan, kalau diteruskan seperti ini, Kak-Kak itu harapannya bisa menjadi seperti Kak Seto gitu. Jadi, harus memberikan komitmen penuh terhadap dunia anak gitu. Tapi di sini saya juga berpikir salah satu cita-cita yang mungkin memang menjadi apa ya istilahnya cita-cita cadangan saya atau harapan besar saya yang saya tidak tahu apakah bisa dicapai atau tidak adalah menjadi kepala daerah atau bahkan menjadi seorang presiden. Nah, hal Amin. ini kenapa? Karena dengan saya menjadi seorang kepala daerah atau menjadi seorang presiden bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih ramah anak, bagaimana memperjuangkan hak anak dan juga melindungi anak-anak. Nah, itu sih harapannya sebenarnya. Semua cita-cita saya apapun itu adalah tetap tertuju pada dunia anak-anak. Itu saya sangat berharap bagaimana memberikan kontribusi terhadap anak-anak sampai kapanpun nanti gitu. Sampai akhir hayat saya berharap tetap bisa berada di dunia anak-anak. Gitu sih kalau saya. Yes, amin, amin. Semoga bisa terwujud impian Kak Evo. Amin. Amin. Kak Evo juga kan menjadi presiden di Forum Sosial Budaya Indonesia ya. Nah, apa sih Forum Sosial Budaya itu sendiri? Nah, jadi sebenarnya kalau forum sosial budaya itu adalah bagaimana membahas tentang sosial dan budaya dari yang ada di Indonesia. Karena saya juga memiliki ketertarikan di bidang itu gitu. Saya sangat suka bagaimana menggeluti budaya-budaya, bagaimana belajar terkait budaya-budaya daerah, bagaimana belajar tentang sosial masyarakat yang ada di sekitar kita. Karena saya juga orangnya berpindah-pindah dari Banyuwangi, saya berpindah kemudian ke Kabupaten Sumbawa Barat. Bagaimana saya berpindah juga, saya dulu pernah di Pasuruan, saya juga pernah hingga akhirnya saya sekarang ada di Mataram gitu. Jadi saya melihat bagaimana di sana faktor budaya sosial itu sangat erat, sangat kuat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah sebenarnya kalau forum sosial budaya ini tidak sebagaimana eksis dari forum anak atau dengan yang lain. Nah sekarang kalau saya sekarang ini bersama partner saya sedang meningkatkan yaitu peran Ganam Foundation yang telah saya bentuk. Jadi Ganam Foundation ini selaras memiliki tujuan yaitu di dunia anak-anak dan juga kami menambahkan di sini adalah bagaimana peran remaja dan pemuda. Makanya kami memberikan edukasi, pelatihan dan lain-lain di dunia anak dan remaja dalam membantu terwujudnya SDM yang unggul. Ya, seperti itu sih. Kaliku perjalanan Kak Evo selama menjabat di Forum Anak atau di Forum Sosial Budaya? Nah kalau di kalikunya sih ya banyak hal ya, kayak kita tidak sepenuhnya dapat diterima atau dapat menjadi hal baik untuk orang lain kan. Bahkan sempat saat itu mungkin ada seseorang yang mungkin juga menyatakan, ih apa sih forum anak gitu, masa anak dicubit dikit ngelapor atau apa segala macam. Ya maksud kami bukan hal-hal yang seperti itu gitu, bukan berarti. Tapi kalau memang hal itu menjadi hal yang melanggar hak anak, ya wajib hukumnya siapapun itu harus Benar-benar. dilaporkan. Walaupun Baik itu orang terdekat ataupun siapapun itu, walaupun orang tidak tua menutup sendiri Kak ya. kemungkinan. Iya, tidak menutup kemungkinan bahwasanya orang terdekat saat ini juga bisa menjadi pelaku gitu kan. Jadi kita harus bisa berani melaporkan akan hal itu. Terus menjadi tantangan adalah bagaimana pejabat atau kepala daerah itu berganti.
Nah, jadi seperti kepala dinas yang berganti, kita harus kembali mengenalkan forum anak itu apa sih, forum anak itu harus bagaimana sih. Belum lagi kalau merekanya beda pandangan, beda persepsi kita, ya kita harus tetap bagaimana meningkatkan eksistensi forum anak itu. Kita harus menunjukkan peran mereka itu seperti apa, mereka itu bagaimana, dan apa hak mereka. Itu yang menjadi tantangan berat sih, karena sampai saat ini saya sudah bertemu dengan sekitar 5 atau 6 kepala dinas. Bahkan dari kepala dinas pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sampai saat ini saya sudah bertemu dengan semuanya. Jadi kepala dinas di P3A P2KB Provinsi NTB ini dari pertama yang namanya Badan BP3A P2KB hingga akhirnya menjadi DP3A P2KB itu kami sudah bertemu semuanya. Nah, ini yang menjadi tantangannya, bagaimana mungkin beda orang beda pandangan, kemudian bagaimana meyakinkan seperti ini. Ya, kami itu sih tantangan utama kami, dan juga kepala daerah ya, kan kemarin juga sempat pergantian gubernur juga kan, bagaimana kami juga harus bisa meyakinkan tidak hanya ke kepala dinas tapi juga ke gubernur, karena SK atau surat keputusannya itu ditandatangani oleh gubernur. Jadi kami forum anak itu SK-nya ditandatangani oleh gubernur, seperti itu. Kak Evo sendiri kan bukan orang Lombok Tulen, Kak ya? Bukan orang Ya, Lombok aslinya kan? Tapi udah banyak berkontribusi loh buat NTB, luar biasa Kak Evo. Salut. Kapan pertama kali Kak Evo ngerasa kalau kayak saya nih harus ngebela hak-hak anak dan wanita di Indonesia gitu? Mungkin sejak 2017 ya, sejak saya menjadi mahasiswa kalau tidak salah. Sejak saya mulai terlibat aktif atau mulai dekat dengan dinas ya, maksudnya mudah untuk diakses, mudah untuk mengunjungi dan juga berdiskusi. Kalau sebelumnya kan saya sebagai siswa di Kabupaten Sumbawa Barat, SMA di sana kan cukup jauh. Tapi semenjak saya dengan dinas, dengan bertemu banyak orang, saya juga bertemu dengan beberapa kepala dinas, kepala daerah dan lain-lain di sana, berdiskusi, mendapatkan banyak teman, banyak relasi, kemudian bertemu dengan beberapa menteri atau bahkan dengan Bapak Jokowi, itu menjadikan kita termotivasi untuk memenuhi hak perempuan dan anak gitu ya. Jadi kami dari sana mulai bisa meningkat motivasi untuk memenuhi hak anak, dan juga melihat kasus itu yang menjadi miris dan menjadi salah satu motivasi penting sih. Kenapa di situ mulai timbul rasa, wah ini adalah tugas kita gitu kan. Siapa lagi kalau bukan kita? Apa ya kita mau menunggu? Kan tidak mungkin. Apakah kita hanya bergantung pada dinas atau lembaga terkait? Kan juga tidak mungkin. Tapi bagaimana kita harus menciptakan lingkungan positif kita sendiri. Jadi dari sana sih sebenarnya munculnya awal rasa atau keinginan yang tinggi dalam pemenuhan hak perempuan dan anak itu sendiri. Oke. Berarti Kak Evo pernah ketemu dengan Pak Presiden? Iya, itu kisahnya cukup menarik sih sebenarnya. Jadi waktu itu kejadiannya di Riau. Jadi di Riau itu saya satu hotel bersama Pas Pampres. Nah, itu kegiatan di Forum Anak Nasional. Saat itu saya sebagai pendamping Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, saat itu saya karena memang kesibukan membantu dari adik-adik ya, mengurus ini itu dan lain-lain, hingga akhirnya saya terlambat untuk mengikuti perayaan Hari Anak Nasional di lapangan yang ada di Riau gitu. Hingga akhirnya waktu itu saya bersama pembina itu naik mobil Pas Pampres hingga kami lolos dari semuanya masuk hingga ke dalam. Tapi saat di dalam, ya namanya kegiatan yang ada presiden kan juga tidak main-main ya, maksudnya benar-benar harus ada surat resminya, harus ada semuanya itu benar-benar aman dan lain-lain. Ya saya cuma bisa duduk dan diam aja. Saya cuma bisa diam, duduk, ngeliatin orang di dalam gitu, mikir awalnya, kok saya nggak bisa masuk ya. Ini pengen banget lagi pertama kali, pengen lihat Bapak Jokowi yang asli, mana sih kan gitu harap. Terus akhirnya ada salah seorang ibu Pas Pampres, saya masih ingat banget, itu saya ditanya, adik mau masuk ya? Ya Bu, saya pengen masuk, tapi undangan saya dibawa sama pembina saya di dalam gitu kan. Saya nggak ada undangan untuk masuk gitu, saya dari Provinsi NTB, ya harapannya jauh-jauh bisa bertemu lah gitu kan. Bayangin dari NTB ke Riau gitu.
hingga akhirnya diizinkan, tapi dengan pemeriksaan yang ketat terus diizinkan. Nah saat itu setelah diizinkan ya kita keliling, wah itu benar-benar padat. Belum tentu yang peserta ada di dalam lapangan itu belum bisa berfoto dengan Bapak Jokowi. Nah saat itu saya menunggu di belakang mobilnya Bapak gitu. Jadi kan ada pas pampres jaga, terus mobil Bapak itu memang ada di tengah jalan itu menunggu Bapak keluar dari lapangan. Jadi saya sekitar situ lah, di sekitar situ hingga saya juga berfoto di mobil Bapak. Maksudnya di luar ya, foto di luar bukan di dalam. Nah jadinya di sana sambil menunggu. Nah jadi saat itu pas Bapak lewat kan itu pas pampres sudah dibatasin di situ. Nah saya di tengah-tengahnya yang dibatasin itu di jalurnya Bapak itu hingga akhirnya kita bisa fotoan sih, alhamdulillah banget. Keren banget. Cerita dikit Kak, saya juga pernah, tapi cuman sekilas doang. Kan saya dari Merauke Kak. Pernah ada kunjungan presiden waktu masih sekolah dulu. Nah, terus kita disuruh siap-siap 5 jam nih, dari pagi sampai mau sore gitu. Begini pas presidennya lewat, dia cuma lewat mobil doang, jadi lihatnya cuma 5 detik. Tapi udah alhamdulillah banget itu, apalagi Kak Evo udah foto. Bener sih. Itu udah presiden ya. Semoga bener, emang sebenarnya kita cukup melihat aslinya aja udah syukur banget sih, meskipun enggak dekat-dekat banget itu udah bersyukur. Semoga Kak Evo bisa gantinya ya, periode berapa gitu. Mungkin 2040. Amin. Ya Allah. Amin. Kak Evo kan fokus di forum anak, forum sosial budaya. Nah, kok bisa gitu Kak bisa ambil jurusan di kimia? Oke, jadi sebenarnya dulu itu saya pilihan pertama saya saat SBMPTN itu hukum. Kenapa saya pengen hukum dulu? Karena ya untuk mempertimbangkan hak anak gitu. Pilihan keduanya kimia, karena saya mikir memang bidang saya selain di bidang anak ya bidang kimia yang mungkin sedikit saya bisa gitu ya di bidang daripada yang lain ya. Contohnya mungkin kayak matematika dan lain-lain. Mungkin ya kimia lah mungkin paling dekat yang setidaknya sedikit saya bisa gitu. Nah baru ketiganya ilmu komunikasi saya ambil. Kenapa? Ya saya mikir mungkin dengan saya bisa belajar berbicara, saya bisa belajar bagaimana sosialisasi dengan orang, mungkin itu bisa berdampak baik untuk orang lain. Terpilihnya di kimia. Ya sudahlah. Ya kita ikuti saja alurnya. Kalau saya mah mikirnya gitu, apapun itu yang sudah ditentukan pasti ada manfaatnya gitu. Jadi ya tetap diikuti sesuai alur. Cuman saya juga sekarang berpikir Kak Situ itu ternyata gelarnya SPD. Nah, di sini saya juga jadinya termotivasi nih. Dan saya kemarin sempat berpikir gitu, kalau teman-teman yang lain yang memang fokus dunia anak sudah ambil hukum, enggak apa-apa, mereka yang memperjuangkan dari segi hukum. Tapi di dunia pendidikan siapa yang memperjuangkan? Karena kebanyakan permasalahan di luar dari permasalahan yang ada di rumah itu sekolah. Nah maka disitulah saya mikir berarti di dunia pendidikan ini saya juga tetap bisa berkontribusi kok untuk anak-anak gitu. Salah satunya kemarin saya telah buat modul edukasi ramah anak. Bagaimana cara mewujudkan atau menciptakan edukasi yang ramah anak dengan pendekatan yang humanistik dan juga pendekatan yang lebih ramah anak. Seperti itu sih. Jadi kenapa kok masih ada di kimia ini ya dunia pendidikan ini juga banyak kok. Saya juga belajar bagaimana kemarin mendapatkan profesi keguruan itu, bagaimana menjadi guru yang profesional, kemudian mendapatkan bimbingan konseling gitu. Ya jadi seperti itu. Beberapa juga bertemu dengan para guru. Saya juga pernah mengikuti kegiatan disiplin positif untuk guru yang waktu itu diadakan oleh kementerian. Dari sana juga belajar bagaimana cara mendisiplinkan anak dengan cara-cara yang ramah anak, dengan cara-cara yang positif, bukan dengan kekerasan atau hal-hal yang negatif gitu sih. Jadi sebenarnya di sini juga ada kok arah atau line ke jalur anak itu. Untuk masa pandemi ini kira-kira gimana untuk jalannya forum anak? Apa lancar aja atau ada kendala dengan pandemi? Ya karena pandemi pastinya sangat berdampak. Pertama di tahun 2020 itu sudah dikonsepkan temu anak, bagaimana pemilihan duta anak. Di sana itu memang wadah atau ajangnya anak-anak se-NTB untuk dapat berkumpul
untuk mengikuti pemilihan duta anak. Nah, itu batal. Tahun ini juga masih kemungkinan bisa dimungkinkan batal. Kegiatan-kegiatan juga rata-rata dibatalkan. Kegiatan-kegiatan nasional, pelatihan, semua rata-rata dibatalkan. Cuman bagaimana kami di sini sebagai fasilitator kembali memutar otak, kembali memikirkan hal-hal yang lebih kreatif, inovatif, ya kami bisa melakukan secara online gitu kan. Jadi kami apapun itu kami adakan secara online, rapat online atau bahkan diskusi online atau bahkan kegiatan-kegiatan webinar online atau bahkan pelatihan online. Nah, ini mulai sekarang kami beberapa waktu terakhir kami mulai bertemu gitu, tapi dengan skala yang tidak besar, hanya beberapa anak dan juga protokol yang ketat pastinya. Itu kami berdiskusi kira-kira apa yang dapat kami lakukan setelah webinar yang kami lakukan kemarin. Kami ada tindak lanjut berupa pelatihan jurnalistik untuk anak, memberikan psikososial pastinya secara langsung karena cukup sulit kalau psikososial dilakukan secara online. Jadi itu kami lakukan secara langsung di UPTD PPA. Jadi selama pandemi hal-hal seperti itu. Terus kami juga melakukan edukasi-edukasi rutin di sosial media kami. Bagaimana kami berusaha tetap berkontribusi positif selama pandemi ini. Terakhir kami memiliki kegiatan yang kemarin ini adalah kunjungan kerja Ibu Menteri di Gubernuran, di mana di sini Gubernur NTB, gubernur kita itu mendapatkan penghargaan terkait bagaimana upaya Pemprov dalam mencegah perkawinan usia anak, dan juga ada beberapa aparat penegak hukum serta beberapa lembaga swadaya masyarakat yang mendapatkan penghargaan juga dari Ibu Bintang, Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, terkait bagaimana perlindungan anak yang terjadi beberapa kasus di NTB gitu, khususnya yang kemarin sempat viral yang ada di Bima. Jadi seperti itu. Jadi kami setelah sampaikan, kemarin juga saya sempat berdiskusi dengan beberapa deputi, ada Ibu Deputi Kesetaraan Gender, bagaimana saya menyampaikan kemarin telah kami lakukan webinar kesetaraan gender. Nah, kedepannya bisa bersama beliau kita adakan webinar terkait kesetaraan gender, bagaimana kesetaraan gender yang ada di dunia anak, dan juga bagaimana sebenarnya peran pemuda atau remaja dalam mengedukasi kesetaraan gender, baik itu untuk teman sendiri atau bahkan untuk anak-anak. Nah, kami juga sempat berdiskusi dengan Deputi Perlindungan Khusus Anak, bagaimana kami menyampaikan kami telah melakukan beberapa upaya perlindungan anak, maka nanti kami akan lanjutkan diskusi lebih intens, dan juga kami juga menyampaikan di hadapan Ibu Menteri, Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, dan Ibu Gubernur serta Kepala Dinas, bahwasanya Forum Anak telah melakukan beberapa upaya praktek baik, beberapa hal-hal positif selama pandemi COVID, dan juga upaya-upaya menekan anak. Hal itu disambut baik oleh beliau-beliau, hingga akhirnya kami juga bisa lebih intens lagi membahas ke depannya bersama beliau-beliau. Nah, insya Allah kami juga dijadwalkan akan berdialog dengan Ibu Gubernur terkait bagaimana kami selama ini hadir di Provinsi NTB ini dalam membantu pemenuhan hak anak dan juga perlindungan anak pastinya. Jadi seperti itu sih. Rata-rata semua kegiatannya masih online. Cuman yang kemarin ini sudah offline, tapi itu dengan protokol yang ketat. Terakhir Kak nih, kenapa hanya ada hak anak, hak wanita, tapi tidak ada hak pria atau hak orang tua begitu Kak, kira-kira? Oke, sebenarnya kalau kita bilang hak orang tua pasti ada. Kalau kita sebagai anak tidak sadar akan orang tua kita, berarti kita tidak bisa menarik orang tua. Tapi mungkin itu tidak tertulis secara langsung ya, tapi kita seharusnya memang sadar akan hal itu. Karena itu adalah orang tua gitu. Saya juga belum terlalu belajar apakah memang ada tertulis hak orang tua itu, jadi nanti mungkin bisa sambil saya baca-baca lagi apakah ada atau tidak. Nah, kalau laki-laki ini kan itu kembali lagi ke kesetaraan gender gitu ya, bagaimana kita melihat laki-laki yang harusnya terdepan, mengayomi, memberikan perlindungan. Nah, bukan berarti mereka tidak bisa melapor, mereka kan juga bisa melapor gitu ke kepolisian gitu, kantor polisi dan lain-lain. Nah, tapi perempuan dan anak ini mungkin permasalahannya lebih kompleks dan juga membutuhkan hal yang lebih khusus gitu. Maka diberikanlah ruang-ruang yang khusus seperti PTD, P2TP2A, LPA, dan lain-lain. Atau mungkin lembaga swadaya masyarakat yang lainnya. Nah, itu. Jadinya, tapi kita juga harus tetap berpegang teguh. Kita tidak boleh membedakan baik itu anak, baik itu laki-laki, ataupun perempuan, baik itu dewasa. Kita tidak boleh pandang bulu. Jadi kita tetap
harus saling menghargai, tidak melakukan kekerasan, tidak menghina dan lain-lain. Jadi itu penting. Jadi kalau kita membahas kok ini tidak ada haknya atau ada haknya, jadi sebenarnya hak kita bersama, kewajiban kita bersama adalah saling menghargai dan juga tidak saling menyakiti. Itu sih. Oke. Wow, cukup banyak Kak ya ilmu yang kita dapatkan hari ini. Mungkin ada yang ingin mau disampaikan Kak untuk teman-teman semua mungkin? Ya, mungkin untuk teman-teman semua, pesan saya adalah urusan anak dan perempuan ini bukan tanggung jawab pemerintah saja atau pemerhati-pemerhati anak dan perempuan. Tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Contoh kecilnya, harapan kami, saya selalu mengusul kemarin juga di beberapa, contohnya di BEM Universitas, ada usulan-usulan program kerja. Di BEM mungkin sudah ada pemberdayaan perempuan ya, tapi tidak ada membahas tentang anak. Padahal tidak akan pernah ada mahasiswa kalau tidak ada anak-anak. Jadi pesan saya adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa juga memiliki peran aktif dalam melindungi dan memenuhi hak anak. Itu, jadi mulai kita mengubah mindset kita bahwasanya urusan anak bukan hanya urusan orang yang memang peduli anak atau mungkin dinas atau pemerintah. Tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena mungkin kita semua pasti akan berurusan, akan bertemu dengan anak. Entah kita yang akan menjadi orang tua, atau kita menjadi kakak, atau bahkan kita dulu juga pernah menjadi anak. Di sana kita bisa merasakan, melihat, dan mengimplementasikan apa yang menjadi terbaik untuk anak. Bagaimana kita mampu mengembangkan potensi terbaik untuk anak. Jadi harapan saya, teman-teman yang melihat ini atau menonton ini, bisa lebih optimal lagi dalam memberikan pemenuhan hak anak, lebih memberikan fokus pada anak-anak, dan itu sih khususnya kita bisa bersama-sama mewujudkan Provinsi NTB ini dan Indonesia ini menjadi Indonesia yang layak anak. Amin, amin, amin. Oke, karena berhubung waktu sudah cukup, kita akhiri podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Kak Evo. Sehat selalu untuk Kak Evo. Amin.